Segmen Berita Nasional. Kita lanjutkan diskusi ini pendengar, saya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Halo, selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mas Bayu, Assalamualaikum, salam sehat buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat juga untuk kita semua. Alhamdulillah, setelah berbagai upaya begitu ya, anak-anak Indonesia khususnya mengenai gagal ginjal akut yang sudah mulai sehat. Kasusnya yang kemudian bergulir, bagaimana kemudian yang dimonitoring oleh teman-teman legislasi akan kasus tersebut? Ya, ini menjadi atensi kita semua ya, termasuk Bapak Presiden, termasuk kami seluruh Komisi 9 dan DPR ya, memberikan atensi yang khusus. Nah, yang pertama tentu kita ucapkan terima kasih pada pemerintah dulu ya, sudah mendapatkan kepastian apa itu penyebab utama, terus kemudian apa obatnya, itu dulu. Nah, itu apakah cukup? Belum, Mas Bayu. Jadi saya harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, sekarang ini saya kira yang paling bertanggung jawab itu untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, menjawab kegalauan semuanya pihak, termasuk kita semuanya yang mengetahui dan merasakan suasana batin keluarga. Nah, sekarang Kabaris Polri ya bersama Deputi Penindakan BKKBN kan menjawab keraguan, menjawab keinginan rakyat itu dengan mengambil dari sisi ranah pidana siapapun yang bersalah, siapapun ya sengaja maupun ketidaksengajaan atau dengan sengaja keteledoran menyebabkan gugurnya banyak anak-anak kita itu harus dipertanggung dari sisi hukum. Saya kira ini sudah menjadi atensi kita dan kita kawal terus semuanya, kita percayakan penuh kepada Polri dan BPOM ya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, terang benderang, siapa yang salah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, siapapun itu tanpa kecuali, begitu Mas Bayu. Pak Rahmat, selain mungkin kita mengikuti dinamika kasus ini, tadi juga bersama Prof. Suparji dari pakar hukum pidana melihat konteks konstruksi hukumnya, sebelumnya juga sama Pak Agus dari Kemenko PMK, sempat kita singgung agar kemudian tercipta stigmatis yang terawasi dengan baik itu yang barang impor maupun produksi dalam negeri. Gimana kemudian titik beratnya? Karena ada Kemenkes di sana, BPOM juga di sana. Dalam artian ya mungkin seperti singkatnya sedia payung sebelum hujan, gitu ya Pak Rahmat? Iya, ini menjadi pelajaran yang sangat mahal dan memilukan kita bersama ya. Karena memang harus disadari ternyata ada celah-celah, ada kebijakan-kebijakan, ada yang bolong-bolong, yang mestinya menjadi penanggung jawab utama ini adalah BPOM. Ternyata ada bahan baku yang kandungan apa itu, isinya apa, BPOM tidak tahu. Nah, ini menjadi perbaikan, meskipun itu harus dibayar mahal oleh anak-anak kita ya. Saya kira untuk masa depan tidak boleh ada apa-apa kejadian-kejadian seperti ini untuk terulang kembali. Dengan cara apa ya? Menyempurnakan kebijakan, kerjasama lintas sektoral, sehingga hal-hal yang mestinya menjadi tanggung jawab BPOM juga harus tahu, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, Perindustrian, ketika ada kandungan-kandungan yang akan digunakan untuk farmasi, wajib hukumnya BPOM juga harus melaporkan. Nah, yang kedua, dengan kasus ini saya kira harus diberikan satu efek jerah. Siapapun yang bermain-main, siapapun yang mencoba-coba melakukan satu membuat keekonomian menjadi efisien, tetapi membuat kualitas mutu obat, kualitas dari sisi edarnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka siapapun harus diberikan efek jerah dengan dihadapkan pada hukum pidana, gitu. Jadi sehingga ke depan ketika ada efek jerah, orang akan berpikir dua kali. Kalau mau mengoplos, kemudian membuat satu bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur keamanan maupun mutu, saya kira berhadapan dengan hukum. Nah, selama ini kan stigma bahwa yang berkaitan dengan masalah hukum atau praktek-praktek yang tidak mengenakan dari sisi BPOM itu kan selama ini kan ya pidana ringan gitu ya. Ada penyalahgunaan obat, penyalaan jamu-jamuan hanya dipidana ringan. Nah, saya kira apalagi dengan adanya momentum ini bersamaan juga ada penyusunan RUU Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga ini menjadi salah satu penyempurnaan bagaimana agar celah-celah bolong-bolong di kemudian hari tidak terjadi, kerjasama lintas kementerian, lintas sektoral juga terjadi dengan baik sehingga saling sinergi ketika ini bisa menghindarkan hal-hal yang dan meminimalkan hal yang tidak diinginkan, Mas Bayu.
Pak Rahmat singgung kembali tentang RUU BPOM tadi yang dimaksud, arahnya maksudnya akan kemana maksudnya Pak Rahmat? Ya, BPOM ini kan RUU ini kan menjadi inisiasi parlemen ya, sedang ini sudah selesai dari sisi tingkat Komisi 9 yang memang menyusun adalah kami, Komisi 9. Nah, saat ini adalah perkembangannya sudah dalam proses harmonisasi dengan pihak Badan Legislasi DPR RI. Dan nanti dari Badan Legislasi akan mendiskusikan, akan membicarakan, minta masukan kepada masyarakat apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum sempurna. Saya kira setelah semuanya selesai, itu menjadi rumusan dari DPR. Nah, setelah rumusan DPR selesai, baru nanti kita sampaikan kepada pemerintah bahwa ini adalah RUU yang berasal dari inisiasi dari DPR. Nah, saya kira momentum ini menjadi salah satu momentum yang baik ya, sesuatu yang pilu, sehingga apa-apa yang menjadi kelemahan yang selama ini terjadi itu bisa kita masukkan dalam RUU. Karena selama ini kan BPOM masih dalam perpres ya, dengan adanya kelembagaan yang kuat, SDM yang kuat, penindakan yang kuat, kemudian ada prasyarat-prasyarat yang ketat terhadap obat dan makanan. Saya kira itu menjadi salah satu cara kita untuk melindungi konsumen, melindungi rakyat dari hal-hal yang menyebabkan dari risiko apapun seminimal mungkin dari obat, bahan makanan maupun minuman untuk rakyat kita, terutama konsumen kita. Mas Bayu. Siap. Boleh disampaikan kepada masyarakat kita, Pak Rahmat, RUU tersebut dari segi payung hukum penguatan BPOM itu akan selesai mungkin sebelum pemilu nanti? Ya, harapan target kita ini menjadi PR kita ya, karena semestinya itu sudah selesai dalam periode 2014-2019 kemarin, tapi karena ada yang krusial sehingga belum selesai. Harapan kita agar sebelum pemilu atau sebelum periode ini selesai, kita memberikan kado yang baik buat rakyat, adanya aturan, ada payung hukum yang kuat terhadap fungsi kontrol pengawasan obat dan makanan, sehingga itu menjadi kado buat kita agar rakyat juga tidak ada was-was lagi, bahwa rakyat juga merasa nyaman apapun yang sudah dikonsumsi, baik makanan, minuman maupun obatan itu aman dari sisi kualitas, dari sisi keamanan maupun dari sisi mutu, sehingga ketika ada yang bermain-main pun menyalahgunakan dengan sengaja harus berhadapan dengan hukum dengan pidana dengan yang sangat signifikan, sehingga mereka akan berpikir ulang, tidak bermain-main untuk kesehatan rakyat dengan membandingkan dengan keekonomian. Artinya ya nggak boleh murah tapi membahayakan rakyat, itu nggak boleh, tapi harus berkualitas, kemudian harus terbuat dengan bahan yang baik dan benar begitu, Mas Bayu. Baik. Pak Rahmat, sukses selalu. Pak Rahmat, kami nantikan nanti seperti apa perkembangan untuk lebih menguatkan dan juga yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih untuk jelang sore ini, Pak Rahmat. Sama-sama, salam sehat, tetap semangat protokol kesehatan dan vaksinasi, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo.